Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Tak henti-hentinya kita panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan berbagai nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Dan yang paling berharga di dalam hidup ini yaitu nikmat keislaman dan keimanan. Kita berharap kepada Allah semoga kita senantiasa dituntun oleh Allah di dalam kehidupan ini berada pada keimanan dan juga keislaman tersebut. Sebagaimana kita berharap kepada Allah, semoga kelak ketika kita diwafatkan, kita juga diwafatkan di atas keimanan dan keislaman ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, dan orang yang paling harus kita cintai di muka bumi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwanil kiram, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran tafsir dari surat-surat pendek yang ada di akhir Al-Quran. Pada juz yang ke-29, sekarang kita masih pada surah Al-Qalam. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pada ayat yang kelima. Iya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fasatubsiru wa yubsirun, maka niscaya engkau akan melihat dan mereka pun juga akan melihat. Semuanya akan menyaksikan di hari kiamat. Maksudnya siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Nah, apakah mereka orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya yang berada di dalam kebenaran, atau beliau alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya yang berada di dalam kebenaran? Ini semakna dengan firman Allah di dalam surat Al-Qamar ayat ke-26. Allah mengatakan, saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Niscaya mereka akan mengetahui pada keesokan hari, maksudnya di hari kiamat. Manil kadzdzabul asyir, siapakah pendusta yang jahat. Ya. Ini adalah tantangan dan ancaman Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka. Ya. Boleh dibuktikan nantinya di hari kiamat siapa sesungguhnya yang memang berada di dalam kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Juga seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Saba ayat ke-24, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Dan apakah kami atau kalian yang berada di atas petunjuk atau berada di atas kesesatan yang nyata? Semua nanti akan membuktikannya. Dalam sebagian penafsiran Ibn Abbas dikatakan tentang ayat ini, sata'lamu wa ya'lamuna yaumal qiyamah. Niscaya engkau akan tahu dan mereka pun akan tahu pada hari kiamat kelak. Itu maksud daripada ayat ini. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya Allah berfirman, bi ayyikumul maftun, tentang siapakah di antara kalian orang yang terfitnah. Siapakah di antara kalian orang yang terfitnah? Datang dalam sebagian penafsiran Ibn Abbas, yang dimaksud terfitnah di sini adalah tertimpa oleh kegilaan. Ya. Mereka kan menuduh Nabi SAW sebagai orang yang gila karena mendakwahkan Islam. Nah, nanti pada hari kiamat kita semua akan menyaksikan siapakah sebenarnya yang gila. Jadi al-maftun yang terfitnah di sini maksudnya al-maftun bil junun. Ya, yang tertimpa oleh penyakit gila. Nah, karena orang yang menggunakan akal warasnya, akal sehatnya, pasti akan bisa berpikir. Bagaimana mungkin mereka menuduh seorang yang tadinya mereka tahu betapa indah akhlaknya, betapa jujur dirinya, ya, begitu mereka cintai dan begitu mereka sayangi, bahkan sampai mereka menggelarnya sebagai Al-Amin, ya. Tanpa beliau minta, mereka menggelarnya dengan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya.
Lantas secara tiba-tiba hanya karena dia mendakwahkan yang hak, mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik, dengan semena-mena mereka tuduh dia sebagai orang gila. Maka sedikit saja kalau seandainya mereka mau menggunakan akalnya, yang gila adalah mereka, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena perbuatan mereka menuduh seperti itu perbuatan orang yang gila, orang yang gak waras, orang yang gak sehat akalnya. Ya. Maka Allah katakan fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Niscaya engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kalian yang terfitnah, yang tertimpa oleh penyakit gila tersebut, yaitu pada hari kiamat kelak. Nah, maka fa ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman, ayat-ayat seperti ini membesarkan hati mereka, menguatkan jiwa mereka, meneguhkan nyali mereka, bahwasanya pembuktian ada di hari kiamat kelak. Ya. Sehingga mereka tidak perlu berkecil hati dan tidak pula perlu bersedih hati dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar tersebut. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih tahu tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dia pula yang lebih tahu tentang siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, karena Allah tabaraka wa ta'ala la yakhfa alaihi syai', tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala dengan pengetahuannya yang maha luas, yang tanpa batas, pengetahuan yang mutlak, tidak akan bisa dikelabui dan dibohongi oleh siapapun. Mereka keliru kalau mereka menganggap bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengetahui tuduhan-tuduhan dan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, maka pembuktiannya semua ada di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, dengan ayat seperti ini Allah tabaraka wa ta'ala ingin menguatkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bahwasanya Allah tidak pernah lalai dari segala tipu daya dan makar orang-orang kafir tersebut. Ya. Allah lebih tahu tentang siapa yang sesat dari jalannya dan siapa pula yang mendapatkan petunjuk darinya. Bahkan lebih daripada itu, Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tahu
siapa orang yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah tersebut, sehingga dia dibahagiakan oleh Allah dunianya dan akhiratnya, dan siapa pula di antara manusia yang memang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah, sehingga dia tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mutlak adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Ya. Ketika seorang hamba berjalan di atas hidayah karena dia dipilih oleh Allah. Sebagaimana ketika seorang hamba tersesat dari jalan Allah, itu juga karena pilihan Allah yang menyesatkannya. Ya. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga hidayah Allah bila kita telah ditunjukkan oleh Allah kepada jalannya. Orang yang tidak menjaga hidayah Allah yang sudah Allah anugerahkan kepada dirinya, maka dikhawatirkan Allah tabaraka wa ta'ala mencabut kembali hidayah tersebut, sehingga dia kembali disesatkan oleh Allah karena dia tidak pandai menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, para ulama menjelaskan tentang asbabul hidayah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pintu-pintu hidayah itu banyak. Maka siapapun yang menginginkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaklah dia memasuki pintu-pintu tersebut. Di antara sebab mendapatkan hidayah, senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kehidupan ini adalah dengan berdoa. Ini salah satu cara kita untuk menjaga hidayah dari Allah. Selalu meminta kepadanya. Dan ini hal yang sangat penting. Bahkan permintaan akan hidayah ini termaktub di dalam induk Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, yang kita baca pada setiap salat. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sebanyak 17 rakaat dalam sehari dan semalam pada salat yang 5 waktu, kita meminta kepada Allah dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalanmu yang lurus. Nah, dan yang kedua di antara pintu hidayah adalah menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Siapapun yang ingin selalu berada di dalam jalan hidayah, dia harus melewati dan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sumber dari segala kesesatan itu adalah kejahilan. Maka sumber dari segala hidayah di dalam Islam adalah mempelajari agamanya, menuntut ilmu agama. Ya. Nah,
Barang siapa yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada jalan sunnah, lalu dia tidak mau mempelajari agamanya, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya cukup dengan memakai atributnya saja, dia tidak akan selamat di dalam petunjuk ini. Maka orang yang seperti ini yang paling gampang kemudian akan disesatkan oleh syaitan karena kejahilannya. Maka menuntut agama itu adalah sabilul hidayah, jalan hidayah. Kita belajar agama untuk menjaga agama tersebut tetap ada pada diri kita. Dan terlalu banyak di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelumnya di dalam Al-Qur'anul Karim, yang bahkan kita sudah sering mendengarnya, tentang ayat dan hadis-hadis yang menuntut kita untuk selalu belajar tentang agama. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat, yakni beberapa derajat di atas orang yang beriman dan tidak diberi ilmu. Juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya sudah pasti, tentu saja tidak sama. Nah, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah fahamkan dia tentang agama. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, Allah mudahkan kepadanya jalan menuju surga. Dan dalil-dalil yang lain yang ma'ruf, yang sering kita dengar tentang tuntunan agama untuk kita senantiasa menuntut ilmu. Ini adalah jalan hidayah, pintu hidayah. Nah, oleh karenanya orang-orang yang hijrah, yang katanya hijrah, ya, gayanya hijrah, tapi kemudian tidak belajar ilmu agama secara baik, kemungkinannya salah satu dari dua hal. Pertama, dia akan masuk ke dalam aliran dan pemahaman-pemahaman sesat pada kelompok-kelompok Islam yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Atau kemungkinan yang kedua, dia akan kembali lagi ke pola hidup jahiliyah yang sudah dia tinggalkan sebelumnya. Ya. Dia tidak akan bertahan di dalam hijrahnya karena enggak punya ilmu. Ya. Dan yang lebih parah, sebagian orang tidak sadar bahwa dia kembali kepada tuntunan-tuntunan atau pola hidup yang bertentangan dengan Islam, tapi dia menyangka bahwa itu adalah bahagian dari Islam. Ya. Karena dipoles oleh sebagian orang, sebagian tokoh, sebagian da'i, bahwa seperti itulah yang Islami. Karena kejahilannya, dia menyangka, oh iya nih, ini yang Islami. Padahal dia bukan hijrah dari keburukan kepada kebaikan, tapi dari keburukan kepada keburukan yang lain. Allahul musta'an. Baik. Yang ketiga daripada pintu hidayah. Sebenarnya pintu hidayah itu banyak,
Ya, mungkin bukan ini majelisnya yang tepat untuk kita mengungkapkan hal-hal tersebut, tapi paling tidak kita sebutkan 3 di antaranya. Ya. Yang pertama berdoa kepada Allah, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga tentu mengamalkannya. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, apakah kalian merintahkan kepada yang baik, memerintahkan manusia kepada yang baik, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Apakah kalian tidak berakal? Kata Allah. Ya. Ini teguran Allah, peringatan Allah mengenai ahlul kitab yang mengajak kepada kebaikan tetapi tidak mengamalkannya. Nah, kita umat Islam jangan mengulang sejarah yang sama. Kita jangan seperti ahlul kitab, terutama Yahudi, yang berilmu tapi tidak beramal. Dan jangan pula seperti Nasara yang rajin beramal tapi tidak berilmu. Umat Islam itu harus berilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Siapapun di antara umat Islam yang hanya maunya ibadah saja, tidak mau berilmu, maka dia seperti orang Nasrani. Gak ada bedanya dia dengan orang Nasrani dalam hal ini. Atau yang hanya berilmu dan tidak mau mengamalkan, dia seperti orang Yahudi. Tidak ada bedanya dia dengan orang-orang Yahudi dalam hal ini. Umat Islam itu dia mempunyai kriteria yang begitu kuat di dalam kebaikan. Pertama, mereka berilmu, yang kedua mengamalkan ilmunya. Nah, Allah mengatakan juga di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya? Allah marah besar ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Baik, kita tambahi satu lagi, karena ini juga termasuk hal yang sangat penting di dalam menjaga hidayah Allah. Yang keempat yaitu menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan. Ya, menjaga circle untuk kita berinteraksi secara intens. Hendaknya kita berada pada lingkungan yang tepat, pada teman yang tepat, supaya kita tidak gampang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menjauhkan kita dari hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap orang itu sesuai dengan agama teman dekatnya, maka hendaklah seseorang di antara kalian melihat siapa dari teman dekatnya tersebut. Nah, fa ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fala tuti'il mukadzibin. Maka janganlah engkau mentaati orang-orang yang mendustakan tersebut. Orang-orang yang mendustakan dari kalangan kuffar, musyrikin. Ya. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah pemuka-pemuka Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melarang beliau alaihi salatu wassalam untuk mengikuti dan memperturutkan kemauan mereka. Ya.
yang menginginkan beliau berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita juga jangan termakan dengan mulut-mulut manis para tokoh-tokoh besar atau pemuka-pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh nasional yang akan bisa memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus mengukur segala sesuatu dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan mengikuti orang-orang yang memalingkan daripada keduanya, walaupun dia tokoh. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala, fala tuti'il mukadzibin, dan jangan engkau mengikuti, mentaati orang-orang yang mendustakan agamanya. Karena kita ini gampang sekali tersilaukan oleh tokoh-tokoh tersebut, para pendusta agama, karena mulut-mulut manis mereka atau janji-janji kampanye mereka, atau retorika mereka, atau segala sesuatu yang memukau dari mereka. Maka seorang hamba harus mengukur segala sesuatunya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan gampang tertipu dengan para pendusta itu, orang-orang yang mendustakan agama Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun mereka adalah para tokoh. Nah, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kalau seandainya engkau bersikap lunak, maka mereka pun akan bersikap lunak. Ya. Ini yang mau mereka tawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah keras-keras lah, enggak usah terlalu ekstrim lah, itulah bahasanya kita sekarang. Ya. Santai aja bro katanya. Ya, jangan terlalu kenceng gitu. Sehingga bisa berkompromi, bisa melunak kepada mereka dan kepada prinsip mereka yang mendustakan agama. Ini yang berbahaya. Tawaran-tawaran dan pemikiran-pemikiran seperti ini sering dilayangkan kepada orang-orang yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tawaran ini pernah diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Allah sebutkan di sini, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kalau seandainya engkau bersikap lunak, maka mereka pun akan bersikap lunak. Ya. Engkau berbasa-basi kepada mereka dan mereka pun akan berbasa-basi kepadamu. Ya. Engkau turunkan sedikit sikap standarmu terhadap agama yang harus seperti tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, engkau melunaklah. Kalau engkau melunak, nah mereka pun akan melunak katanya. Ya. Oleh karenanya, kalau kita menyampaikan agama ini memperturutkan maunya manusia, gampang diterima orang. Ya. Misalnya nih, kita mau menyebarkan agama, tinggal kita lihat supaya gampang agama ini diterima oleh orang banyak, kira-kira mereka itu maunya apa?
Oh, maunya panggung musik, dangdutan. Ya. Kalau bisa pakai nyawer gitu. Ya udah buat aja panggung, dangdutan, nyawer, setelah itu kajian. Udah nanti banyak tuh yang ikut. Ya, semua orang senang gitu. Nah, apalagi mereka senang nanggap wayang. Nah, ya udah. Kalau gitu kita buat wayang yang Islami. Nanggap wayang yang Islami, ceritanya dimasukkan ada nuansa-nuansa Islamnya gitu. Ya. Jadi kalau kita mau memperturutkan kemauan banyak orang, ya agama ini mungkin akan diterima, tapi bukan seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti apanya mau kebanyakan orang. Ya. Oleh karenanya keberhasilan sebuah dakwah itu tidak dilihat kepada banyaknya orang yang mengikuti dakwah tersebut. Ya. Kita jangan gampang silau. Masya Allah, dakwah kita sudah besar, berkembang sekarang ini. Oh iya. Buktinya apa? Oh, banyak yang mengikuti, banyak yang kajian, banyak yang ini. Ya. Tapi ternyata isinya sampah semua. Kenapa sampah? Ya, karena cara dakwahnya mengikuti kemauan orang banyak. Bukan agama Allah sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi masalah. Ya. Itulah yang memang diinginkan oleh orang-orang yang mendustakan agama Allah. Kita mau berbasa-basi, mau bersikap lunak terhadap hal-hal yang menyimpang daripada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, barakallahu fikum, ya, di satu sisi kita menyampaikan agama Allah ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Hal-hal yang menjadi prinsip, yang menjadi keyakinan, hal-hal yang baku di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh bergeser darinya. Tapi harus disampaikan dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang tidak kaku, tidak keras. Tidak kaku, tidak keras itu bukan bermakna bahwa kita bergeser dari hal yang prinsip, bahwa kita meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi keyakinan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kemudian kita melunak di dalam hal-hal yang sudah menjadi harga mati di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak boleh berubah sedikit pun. Tapi tinggal caranya kita harus menyampaikan dengan baik. Ya. Dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik. Ya. Dengan akhlak yang mulia seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bergeser prinsipnya tidak, bergeser keyakinannya tidak. Ya. Yang batil tetap kita katakan batil, yang syirik tetap kita katakan syirik, yang bid'ah tetap kita katakan bid'ah, yang maksiat tetap kita katakan maksiat. Ya. Walaupun hanya dengan suara yang lemah lembut, Pak, ini ya, nggak mesti harus kencang gitu, nggak mesti harus suaranya menggelegar, nggak apa-apa suaranya pelan. Yang penting ini bid'ah, syirik, nah gitu. Ya.
Yang namanya prinsip nggak boleh dirubah. Ya. Tinggal bagaimana kita menyampaikannya secara baik, dengan lemah lembut. Nah, dan juga barakallahu fikum, ya tentunya sesuai dengan prioritas di dalam dakwah, mendahulukan yang paling penting, kemudian yang berikutnya. Ya, hal-hal yang bersifat akidah, tauhid. Ya. Nah, para ulama menyampaikan agama ini bukan dengan basa-basi dan melunak, tetapi dengan hikmah dan sikap yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Dengan apa yang disukai oleh manusia, tetapi sesuai, tetap berada di dalam jalur sunnah Nabi SAW. Bukan meninggalkan hal-hal yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membedakan antara dakwah yang hak dengan dakwah yang batil. Makanya kita nggak perlu bersedih hati kalau kita sudah menyampaikan dakwah ini sebagaimana yang Allah inginkan dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang baik, tapi nggak ada yang mau dengar, nggak ada yang mau ikut, hanya satu dua, nggak ada masalah. Ya, itu bukan kegagalan. Nggak ada orang mau ngaji. Ya, misalnya karena kajiannya serius banget. Ya. Kalau ngaji di situ anak mumet katanya. Kenapa? Serius banget ngajinya. Ayat, hadis, ucapan ulama, kaedahnya begini. Ya. Waduh, nggak ada lucu-lucunya. Mumet dia. Kemudian banyak yang kemudian nggak mau ngaji, ya nggak apa-apa. Gagal dakwahnya? Tidak. Kenapa harus gagal? Selama yang disampaikan adalah kebenaran, itu adalah keberhasilan. Bahkan di hari kiamat kelak, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas, Nabi SAW menyatakan apa? Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rahad. Aku lihat seorang nabi, pengikutnya itu hanya sekelompok orang, sekelompok kecil. Ar-rahad itu antara bilangan 3 sampai 10. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan. Dan aku melihat pula seorang nabi, dia punya 1-2 orang pengikut saja. Bahkan kata beliau, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan aku melihat seorang nabi, tidak ada seorang pun yang mengikuti dia. Apakah nabinya gagal? Enggak. Tapi umatnya yang brengsek itu. Ya, barakallahu fikum. Bukan nabinya yang gagal, umatnya memang yang parah. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata Allah, waddu law tudhinu fayudhinun. Law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kalau seandainya engkau melunak dan mereka pun melunak. Ya. Di sini berbeda, ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama tentang maknanya. Sebagian mengatakan lau turakhisu fayurakhisun. Ya. Maknanya kalau seandainya engkau mau memberikan keringanan di dalam beragama, maka mereka akan memberikan keringanan. Ya. Jadi beragama itu dipilih-pilih, yang mudah aja, yang ringan aja, yang sesuai dengan hawa nafsu saja, maka mereka juga akan memberi keringanan. Artinya mereka akan mau mengikutinya. Sebagian mengatakan maksud lau tudhinu fayudhinun, ay lau takfuru fayakfurun. Nah, kalau engkau mau kafir, maka mereka akan ikut pula seperti itu. Mereka akan ikut pula untuk kafir. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya,
Wa aulal aqwal fi dzalika bis-shawab qaulu man qala ma'na dzalik wadda haula al-musyrikun ya Muhammad law talinu lahum fi dinik bi ijabatika iyyahum ila rukuni ila alihatihim fayalinuna laka fi ilahika. Kata Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya bahwa ucapan yang paling pantas dikatakan benar dari beberapa penafsiran tentang ayat ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat bahwa mereka orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau lunak kepada mereka di dalam agamamu, sehingga engkau mau menyambut ajakan mereka untuk condong kepada Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka pun akan bersikap lunak kepadamu terhadap mengibadahi Tuhanmu. Kama qala jalla thana'uh, sebagaimana Allah yang mulia sanjungannya berfirman di dalam Al-Quran, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ya. Kalau bukan kami yang mengokohkan engkau, niscaya engkau akan condong kepada mereka walaupun sedikit. Idzan la adzaqnaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Kemudian kami akan rasakan kepadamu kelemahan di dalam hidup dan kelemahan setelah kematian, kemudian engkau tidak akan mendapati penolong atas kami. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang paling benar menurut Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Ya, maksud dari ayat ini bahwa Nabi SAW mereka inginkan untuk lunak di dalam beragama, bersikap lembek, luyu, kayak ager-ager. Ya, maulah sedikit berkompromi dengan Tuhan-Tuhan kami. Kalau engkau mau berkompromi dengan Tuhan-Tuhan kami, kami juga akan kompromi dengan Tuhanmu, dengan cara ibadahmu. Memang itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir ini. Sampai sekarang pun juga demikian. Kepingin umat Islam ini ya jangan ekstrim lah, jangan kenceng lah. Ya saling menjaga kerukunan di dalam beragama. Kalau bisa ya kita saling memberikan apresiasi, dukungan kepada agamanya masing-masing. Sehingga Islamnya ada kekristen-kristenannya, Kristennya ada keislaman. Pernah lihat ya ada video yang orang azan di gereja itu? Na'udzubillah. Ya. Nah, kemudian yang di masjid baca Injil. Ya, memang yang diinginkan tuh yang seperti itu dari dulu. Supaya umat Islam ini lembek, lunak terhadap prinsip-prinsip agamanya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Nah. Dan ini yang selalu disuarakan oleh orang-orang liberal. Oleh karenanya mereka menganggap umat Islam ini selalu menjadi ancaman dengan sikapnya yang teguh dan kokoh di atas agamanya, dianggap ekstrim. Ya, radikal, militan. Kalau yang dimaksud radikal, militan, ekstrim adalah teguh di dalam agama yang benar, ya enggak apa-apa, memang begitu. Tapi bukan berarti kemudian ketika seorang berpegang teguh dengan Islam ini menjadi ancaman kepada umat manusia. Justru dengan adanya Islam mendatangkan kedamaian. Islam memberikan batasan-batasan yang jelas
dalam hal beragama, di dalam hal berinteraksi, di dalam hal bersosial, ya, semuanya sudah diatur di dalam Islam. Tapi kalau kita harus meninggalkan prinsip-prinsip agama, tidak. Ya, itu hal yang tidak boleh ditawar, sudah harga mati. Kita harus tidak boleh benci kepada orang-orang kafir misalnya. Oh maaf, itu sudah harga mati di dalam Islam. Orang yang beriman itu harus benci kepada orang-orang kafir. Berarti kalian teroris dong. Sebentar lagi kalian akan membunuh kami. Tidak, siapa yang bilang? Benci itu bukan berarti melakukan tindakan teror. Ya, Islam itu sudah memberikan batasan. Benci itu urusan hati. Adapun tindakan itu sudah diatur di dalam Islam. Bahwa seorang muslim tidak boleh mencelakai orang-orang kafir yang bukan harbi. Iya. Orang kafir zimmi, orang kafir mu'ahad, orang kafir musta'man. Ini tidak boleh untuk dirampas hartanya ataupun ditumpahkan darahnya, karena ada aturannya di dalam Islam. Satu jenis orang kafir yang memang secara tindakan boleh ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya, yaitu kafir harbi yang memerangi dan mengangkat senjata kepada umat Islam. Ya. Oleh karenanya, kalau kalian angkat senjata, ya afwan, kami layani. Gitu. Iya kan? Tapi kalau kalian tidak angkat senjata kepada umat Islam, bahkan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan ataupun membolehkan di dalam Islam untuk kita membalas kebaikan orang-orang yang tidak memusuhi Islam dengan kebaikan pula. Kalau kalian baik, kami baik. Kalau kalian angkat senjata, ayo. Gitu. Ya. Ini nggak bisa ditawar-tawar kalau ini. Nah, oleh karenanya umat Islam itu selalu menjaga kedamaian, menjaga sebagai rahmatan lil alamin. Nah, jadi ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan waddu law tudhinu fayudhinun. Baik. Kemudian wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah engkau mengikuti setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Nah, halaf itu artinya yang suka bersumpah, yang banyak bersumpah. Mahin, haqir, fajir, orang yang hina, lagi jahat. Orang kalau sudah bejat, maka dia tidak akan segan-segan untuk bersumpah, walaupun dia melanggar sumpahnya. Bahkan banyak pula dari orang-orang yang bejat itu menggunakan sumpah sebagai tameng untuk kejahatannya, untuk penipuannya, untuk pemalsuannya. Maka Allah mengatakan wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan jangan engkau ikuti setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Maka sebagai seorang muslim jangan mudah-mudah bersumpah. Orang yang gampang-gampang bersumpah atas nama Allah ini menunjukkan adanya sikap yang tidak mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan cenderung kepada meremehkan nama Allah yang dia pakai di dalam sumpahnya tersebut. Bagaimana mungkin Anda seorang mukmin bersumpah dengan nama Allah dalam hal-hal yang bahkan
remeh, ya, sepele. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak menghargai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sumpah itu artinya bahwa Anda menggunakan nama Allah karena Anda mengagungkannya, memuliakannya untuk sesuatu yang serius, yang besar. Ya. Tapi kalau kemudian Anda pakai setiap Anda ngomong bersumpah, terutama orang Arab itu, ini kebiasaan. Ya, wallahi katanya, demi Allah. Ngapain? Anda tidak menghargai Allah. Ya. Makanya ini juga termasuk di dalam pembahasan Kitabut Tauhid, ya. Seorang hamba jangan gampang-gampang bersumpah. Nah, kecuali untuk sesuatu yang penting, sesuatu yang serius, sesuatu yang menunjukkan Anda ingin memberikan penegasan di situ bahwa ini hal yang betul-betul perlu diperhatikan. Maka bersumpah tidak mengapa. Dan yang lebih parah, menggunakan sumpah itu sebagai tameng untuk sebuah kejahatan. Kalau ini sifatnya kaum munafikin, ya, menggunakan sumpah sebagai tameng di dalam kejahatan, ini sifatnya munafikin. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, ittakhadhu aymanahum junnatan wasaddu an sabilillah. Mereka, kata Allah, menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng, lalu mereka menyesatkan dari jalan Allah. Nah, siapa di antara manusia yang juga gampang bersumpah? Pedagang biasanya. Ini bagus, demi Allah, gitu ya. Wallahi, ana belinya harganya segini, padahal dia sudah untung. Ya. Bersumpah dengan sumpah yang palsu, bahkan menggunakan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang lebih parah lagi, dia bermudah-mudahan dusta dalam sumpahnya dengan nama Allah, tapi kalau sumpahnya pakai nama yang selain Allah, nah dia nggak berani main-main. Ya. Kalau sumpahnya dengan menggunakan nama seorang wali, nama seorang yang dikeramatkan, dia nggak berani main-main. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah, dia dusta. Ini lebih parah lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada. Ya. Ada orang kalau diminta bersumpah atas nama Allah, walaupun dusta, dia bersumpah demi Allah. Ya udah, kalau gitu Anda sumpah dengan nama Wali Songo, baru dia takut. Ini parah ini. Ya. Padahal tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah karena perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Sedangkan bersumpah dengan nama Allah ini adalah bentuk pemuliaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bahagian dari tauhid. Nah, jadi Allah mengatakan fala tuti' kulla hallafin wala tuti' kulla hallafin mahin, dan jangan engkau ikuti setiap orang yang suka bersumpah dan lagi hina, mahin, hakir, fajir. Nah, baik, kita berhenti dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Apa antum mau bagi hadiah buku? Oh iya. Ya, ya. Baik. Dilihat dulu. Enggak, nanti aja setelah. Ada yang mau bertanya? Baik, silakan. Oh ya, silakan. Tadi masalah wanita kita. Jadi ada seorang yang habis pulang haji, tapi dia tidak mengeluarkan kajian. Tapi dia itu nasab kaya dengan cerita dikatakan surga. Gimana Ustaz? Itu kan masuk akal Ustaz.
Karena disebutkan. Yang jadi pertanyaannya apa? Diperjelas pertanyaannya. Pertanyaannya itu orang yang suka itu pulang dari haji itu dia dikatakan kalian itu apapun ya percaya. Oh. Kalau makanya harus jelas pertanyaannya, boleh atau tidak, atau ada enggak orang seperti itu. Baik. Kalau ditanya boleh atau tidak, ya tentu saja tidak ya. Karena kita tahu sendiri banyak cerita dari perwayangan itu yang tidak sesuai dengan nafas Islam. Kalau orang belajar Islam secara benar, belajar sunnah Nabi SAW, dia akan tahu. Banyak ceritanya yang bertentangan dengan nafas Islam. Jadi ngapain dia nanggap yang kayak gitu? Tapi dia udah pulang haji, ya kenapa emang kalau dia pulang haji? Banyak orang yang pulang haji nggak ngerti agama juga gitu. Bahkan melaksanakan hajinya pun tidak banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nah, orang haji kemudian melakukan syirik di tanah suci sana ada nggak? Oh, ya banyak. Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya begitulah kenyataannya. Oleh karenanya kita yang mengerti sunnah Nabi SAW, pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah beri hidayah kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita mana Islam yang benar. Ya. Yang kedua, kita doakan saja mereka itu, semoga suatu saat Allah memberikan hidayah sunnah kepada mereka, sehingga mereka meninggalkan hal-hal yang tidak baik tersebut. Begitu, barakallahu fikum. Tapi dari zaman Wali Songo itu ada doa yang berdakwah melalui wayangan. Makanya tolak ukur kita di dalam dakwah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dakwah itu tolak ukurnya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang yang belakangan, apalagi ya wali-wali yang dikatakan sebagai wali songo, mereka bukan tolak ukur. Enggak usahkan mereka, bahkan imam-imam yang jauh lebih besar dari mereka, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, ya, imam mazhab yang 4 pun bukan tolak ukur di dalam kebenaran. Tolak ukur kita tetap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi kan kita nggak bisa memahami Al-Quran dan sunnah tanpa ulama-ulama tersebut. Ya, sehingga kita sering dituduh sebagai orang-orang yang ekstrim, tidak mau ikut ulama karena hanya mau ikut Al-Quran dan sunnah. Enggak kayak gitu. Yang bilang kayak gitu siapa? Kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dibawa oleh para ulama kita. Ya. Kita ngerti Al-Quran dan Sunnah itu pun dari ajaran mereka, dakwah mereka, ilmu mereka. Mereka tahu dari mana? Dari guru-guru mereka, yang para ulama juga sebelumnya. Sampai jenjangnya nanti kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Tapi ketika kita mempelajari agama ini lewat para ulama, bukan berarti para ulama tersebut menjadi tolak ukur bahwa segala sesuatunya mereka barometernya, tidak. Mereka pun tidak mengajarkan itu. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, ya Ats-Tsauri, Ibn Uyainah, dan para ulama yang lain di masa lampau, nggak ada yang mengajarkan bahwa tolak ukur kebenaran itu adalah sosok mereka, enggak. Tapi justru mereka mengajarkan tolak ukur kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya jembatan untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah.
Nah, kalau ada di antara apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka dakwahkan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka juga tidak mengajari kita untuk fanatik kepada mereka. Ambil Al-Quran dan Sunnah itu, tinggalkan pendapat mereka, itu ajaran mereka. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, maka itu madhabku. Ya. Dan imam-imam yang lain juga sama. Apalagi Wali Songo. Mereka bukan tolak ukur di dalam menentukan kebenaran. Tolak ukur kebenaran itu tetap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaf, sahabah, at-tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Ya. Tapi buktinya mereka dakwahnya berhasil dengan cara seperti itu. Makanya saya katakan tadi, tolak ukur keberhasilan itu apa? Kalau tolak ukur keberhasilan itu dakwahnya hanya semata-mata banyak orang yang mengikuti, ya maaf, di antara para nabi itu ada yang bahkan tidak punya pengikut. Apakah nabinya gagal? Enggak. Makanya saya katakan tadi, bukan nabinya yang gagal, umatnya yang parah. Sampai enggak mau beriman kepada nabinya yang mengajak kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi keberhasilan dakwah itu bukan karena yang ngikuti dakwahnya banyak. Keberhasilan dakwah itu ketika dilihat bahwa dakwah ini mengembalikan manusia kepada agama Allah. Walaupun yang ngikut cuma 1-2 orang. Apa artinya yang ngikut ribuan orang, tetapi mereka tidak terwarnai untuk kembali kepada agama Allah secara benar? Itu belum dikatakan berhasil. Ya. Maka dikatakan berhasil kalau dakwah tersebut mewarnai orang-orang yang mengikutinya kepada agama Allah. Tapi kan yang diajarkan Islam, Ustaz. Mereka kan membawa Islam. Ya benar, Islam seperti apa? Kan kita kepingin Islam itu yang benar-benar murni sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan keinginan yang lain. Begitu. Jadi bukan tolak ukur, ya, dakwahnya Wali Songo. Nah, barakallahu fiik. Nah, silakan, Pak. Bismillah, ini ada titipan dari akhwat di lantai 1. Bagaimana jika ada teman yang kalau kita berdalil berpemahaman bahwasanya kita ini didogma atau didoktrin? Kita ini itu siapa? Coba ulangi pertanyaan. Bagaimana jika ada teman yang kita berdalil mereka berpemahaman bahwasanya kita ini didogma, Didoktrin. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah kita didoktrin. Kalau doktrinnya itu adalah Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, pemahamannya sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Alhamdulillah. Antum mau nggak didogma dengan Al-Quran, Sunnah, pemahaman salaf? Ana mau. Itu yang Ana inginkan. Didoktrin dengan kebenaran. Nggak apa-apa kan? Yang jadi masalah kalau kita didoktrin dengan pemikiran tokoh tertentu, dengan pemahaman aliran tertentu. Nah, kalau ini menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang jadi masalah. Ya. Kalau kita didoktrin dengan pemahaman sesat yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dari pemahaman salaf, nah itu yang masalah. Kita didoktrin misalnya dengan pemahaman Khawarij,
kita didoktrin dengan pemahaman Murji'ah, kita didoktrin dengan pemahaman Syiah, kita didoktrin dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Nah, itu yang masalah. Tapi kalau kita didoktrin dengan pemahaman sunnah, ya alhamdulillah. Iya enggak? Kita diajari Al-Quran, Al-Qurannya begini, sunnahnya begini, pemahaman salafnya, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, ulama-ulama masa lampau seperti ini, ya, hujahnya demikian, ya, referensinya ini, sumbernya ini. Dakwah kita ini semuanya jelas. Ya, kalau mau berdiskusi secara ilmiah, ada sumbernya semua. Apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz sunnah itu ada sumbernya. Ya. Maka bisa dirujuk kembali kepada kitab-kitab tersebut yang ditulis oleh para ulama-ulama sunnah di masa lampau. Ada rujukannya, bukan datang dari mereka. Ya maaf kalau itu datang dari mereka, ya untuk apa mengikuti mereka. Makanya dahulu guru kami Syekh Al-Walid Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau mengatakan kalau seandainya kita ini harus taklid, mengikuti seseorang secara membabi buta, ya, tentu orang yang paling patut untuk kita ikuti adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, sahabat, orang-orang yang mulia yang langsung belajar sunnah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ngapain kita ngikutin ulama-ulama belakangan yang mereka itu lebih banyak salahnya daripada orang-orang terdahulu yang berada di dalam sunnah. Ya. Tapi meskipun begitu, kita tetap tidak boleh fanatik. Bahkan walaupun kepada Abu Bakar, bahkan walaupun kepada Umar. Ya. Karena Islam itu menolak kefanatikan. Oleh karenanya, sebuah peristiwa di masa as-sahabah, ada orang-orang yang selalu membawakan fatwa Abu Bakar dan Umar di hadapan Ibn Abbas. Yang waktu itu tentang haji, di mana haji dilarang untuk tamattu di masa Abu Bakar dan Umar. Padahal Ibn Abbas mengatakan, ya nggak apa-apa haji tamattu. Bahkan Nabi SAW menginginkan itu. Dalilnya ada. Beliau membawakan hadis Nabi SAW. Lalu kata Ibn Abbas, aqulu qala Rasulullah SAW. Aku katakan kepada kalian, bersabda Rasulullah SAW. Wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Sementara kalian membantah dengan mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Apa ini? Kata Ibn Abbas melanjutkan ucapannya, ushiku atau yushiku antunazzala alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Dengan sikap seperti ini. Karena yang dibawakan adalah ucapan Nabi SAW, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Itu enggak benar di dalam Islam. Ya. Kalau ucapan Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh dipertentangkan dengan sunnah Nabi SAW, apalagi ucapan yang selainnya. Lebih tidak pantas untuk menjadi bahan sanggahan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ya. Lalu pemahaman kita mengikuti as-sahabah itu apa? Yang diikuti dari sahabat tersebut adalah pemahaman prinsipnya di dalam beragama. Bukan pendapat pribadinya, bukan ijtihad fatwanya, tapi pemahaman prinsipnya di dalam beragama. Itu yang kita ikuti. Ilmunya yang mereka pelajari dari sunnah Nabi SAW, itu yang kita ikuti. Bukan ijtihad dari pendapatnya, dari fatwanya. Karena ijtihad dari fatwanya atau pendapatnya itu bisa salah. Bahkan di antara mereka pun terjadi perselisihan pendapat dalam hal-hal tertentu, terutama masalah-masalah yang bersifat fikih atau ibadah.
atau cabang-cabang dari akidah yang bukan prinsip. Ya, terjadi khilaf. Nah, kalau terjadi khilaf di kalangan para sahabat, maka kita pilih mana yang lebih dekat kepada kebenaran, yang lebih dekat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bagaimanapun sahabat itu adalah manusia biasa. Ya, kalau itu pendapatnya mungkin dia salah. Barangkali tidak sampai kepadanya hadis. Nah, apalagi yang selain dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi kalau ceritanya antum itu didoktrin ngaji di sana, nah saya didoktrin apa? Ada enggak yang salah? Buktikan kepada kami bahwa apa yang kami kaji itu ada yang salah, bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman As-Sahabah, At-Tabi'in, Atba'ut Tabi'in, pemahaman salaf orang-orang terdahulu. Nah, kalau ada yang salah, ya alhamdulillah, ahlan wa sahlan, kita akan merubah, kita akan kembali kepada yang benar gitu. Tapi kalau nggak ada yang salah karena semata-mata tidak sesuai dengan ajaran tokoh kalian, ya afwan. Kami memang suka didoktrin dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Barakallahu fiik. Itu ya. Ada yang lain? Udah. Baik. Ada yang lain? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam bis-shawab, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.